Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Sam tadi, kemudian Pak Yan, Pak Stanley tentang kesempurnaan yang ditekankan oleh Pak Sabdono. Kita saling melengkapi ya dalam hal ini. Karena ini teks yang penting yang digunakan Pak Sabdono untuk menggolkan ajarannya mengenai corpus delicti supaya kita bisa sempurna seperti Bapak. Saya kutipkan kembali pernyataan Pak Sabdono dalam halaman 14 dari bukunya Apakah Keselamatan Bisa Hilang. Jadi dia menggunakan Matius 5 ayat 48 bahwa berdasarkan teks ini loh buktinya Alkitab mencatat kita orang percaya harus sempurna sama seperti Bapa di sorga. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan bahwa si iblis itu bersalah. Kita mungkin melihat dulu kata kamu. Memang kata kamu haruslah kamu sempurna. Kata kamu memang ditunjukkan bagi orang Kristen, orang percaya, bukan yang non-Kristen. Jadi itu kan bagi kita semua, murid Kristus. Nah, ada satu prinsip dalam hermeneutik yang mesti kita terima. Dan saya selalu ingat pesan dari guru kita, Sekretaris Umum Dr. Stanley ya. Pak Stanley mengatakan dari seluruh poin-poin hermeneutika, ada satu poin yang paling penting yang kita tidak bisa abaikan. Yaitu apa? Kontekstual. Maka ketika kita memahami sebuah teks, kita tidak bisa melepas itu dari konteks. Nah, sebentar nanti Pak Yan akan masuk dari aspek tekstual kritik dalam Matius 5 ini sebentar setelah saya. Tapi saya akan melihat dari sisi konteksnya. Nah, kalau memang Pak Sabdono menggunakan ayat ini untuk membuktikan, nah ini kita harus sempurna, ayatnya mencatat begitu, kita harus sempurna, perfect, ini. Supaya kita bisa menjadi alat bukti untuk buktikan si Lucifer bersalah. Saya sebagai orang awam untuk menilai suatu ajaran benar atau salah, gampang sekali sebetulnya. Kita lihat konteksnya saja. Kita bisa gugurkan posisinya kalau memang itu salah. Kita lihat ayat yang sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi ini adalah ciri dari seorang murid. Ciri khas dari seorang murid bahwa dia harus lapar dan haus akan kebenaran. Ayat 6 kan mengatakan begitu. Karena itu menunjukkan bahwa yang dibicarakan di sini itu belum mencapai kesempurnaan. Kenapa? Dia masih terus lapar dan haus akan kebenaran. Dan ini berlangsung kontinu. Kita sebagai orang percaya tidak akan pernah berhenti, kita lapar, kita haus akan kebenaran. Tidak akan pernah berhenti. Ini akan terus-menerus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Dan ini membuktikan bahwa belum mencapai kesempurnaan. Itu ayat sebelumnya. Lalu kalau kita lihat ayat yang sesudahnya, di pasal yang setelahnya, yaitu pasal 6, ayat yang ke-12, dikatakan di sana, Yesus mengajarkan di sana tentang doa kan? Yesus ajarkan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti apa? Berarti ini secara implisit menunjukkan bahwa orang percaya itu akan jatuh di dalam dosa, pasti jatuh dalam dosa, dan terus-menerus akan jatuh dalam dosa. Makanya Yesus ajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Maka kesempurnaan itu tidak bisa dicapai sebetulnya. Kenapa? Kita manusia yang lemah, manusia daging penuh keterbatasan, yang penuh kelemahan, yang setiap saat bisa jatuh dalam dosa. Siapa yang bisa menjamin hidup kita dalam 1 bulan tidak berdosa? Omong kosong itu, tidak ada orang bisa sempurna. 1 hari saja siapa yang bisa pastikan kita tidak berbuat dosa? Kita tidak jatuh dalam dosa, tidak bisa, tidak ada orang yang bisa pastikan. 1 hari mungkin kita bisa bohong kepada istri kita, atau kita berbuat salah kepada anak-anak kita, dan seterusnya, bisa kita lakukan. Kita tidak ada jaminan untuk hidup sempurna, walau 1 hari saja, tidak bisa. Makanya Yesus ajarkan doa kepada kita, kalau kamu berbuat salah, minta ampun. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi berdasarkan konteks ayat ini, teori Pak Sabdono untuk menggunakan teks ini menunjukkan bahwa kita harus sempurna, perfect, 100% seperti Bapak. Itu omong kosong, itu akan menentang konteks yang ada. Lalu sempurna, apa arti kata sempurna? Jadi kan dikatakan ya, ada, tadi saya sudah jelaskan konteksnya, ada kelaparan, haus, terus menerus, ya akan kehendak Allah. Lalu kita berdoa, mohon pengampunan. Nah ini sifatnya berkesinambungan, terus menerus, tidak dilakukan 1 kali saja, tapi continue, terus menerus. Dan inilah petunjuk bahwa Yesus sebetulnya tidak mengharapkan pengikutnya mencapai 1 titik kesempurnaan total, 100% selama kita hidup. Tidak mungkin.
Tidak ada petunjuk sama sekali dari Yesus, kamu harus sempurna 100% melalui ayat itu. Tidak ada. Karena konteks tadi yang sudah saya tunjukkan. Maka apa itu kata sempurna itu sebetulnya apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 43 sampai 48, di sana bicara tentang kasih. Tentang kasih. Kita mengasihi musuh kita, berdoa bagi musuh kita. Jadi kita ini dipanggil sempurna dalam konteks kasih. Kalau kita mengaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat yang kita persoalkan ini. Dalam konteks kasih, pada sesama manusia, bahkan musuh-musuh kita berdoa bagi musuh-musuh kita. Jadi sempurna dalam hal apa? Dalam hal itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengasihi musuh kita sudah bisa mendoakan, mengampuni musuh kita, maka kita sudah memenuhi unsur sempurna tadi itu. Tapi jangan salah paham, sempurna bukan berarti 100% suci, baik 100%, tidak seperti itu. Itu dalam kaitan kasih. Itu saya dapat dari bukunya John Stott ya. Buku ini, Khotbah di Bukit oleh John Stott. Jadi sama sekali tidak terkait dengan keselamatan. Tidak ada, seperti Pak Stanley tadi katakan. Tidak ada doktrin soteriologi di sini. Tapi Pak Erastus memaksakan ini masuk ke dalam keselamatan. Padahal ayatnya tidak ngomong seperti itu. Konteksnya tidak ngomong seperti itu. Ini kan sebuah pemaksaan kehendak yang luar biasa dari seorang Dr. Erastus Sabdono. Kemudian begini, apakah kita bisa mencapai sempurna selama di dunia? Saya sependapat dengan Dr. Chris Marantika ya. Saya lihat di dalam bukunya Doktrin Keselamatan dan Kehidupan Rohani. Kalau kita bicara tentang penyucian, sanctification, itu ada 3 aspek yang ditekankan oleh Alkitab. Yang pertama, positional sanctification. Itu artinya bahwa orang beriman itu dipisah dari dunia sebagai orang suci. Mendapat kedudukan sebagai warga kerajaan Allah. Jadi ada pemisahan orang percaya dengan dunia. Secara posisi kita disebut sebagai umat pilihan Allah, anak Allah, kita suci. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita disucikan oleh darah Kristus. Ya. Teks yang digunakan Pak Marantika dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Jadi secara posisi, ketika kita beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Allah, Juru Selamat satu-satunya, kita disucikan oleh darah Kristus. Kita dipisahkan dengan dunia. Ini yang disebut sebagai positional sanctification. Kesucian secara posisi. Lalu ada yang kedua, yaitu progressive sanctification. Rupanya, berdasarkan pengalaman hidup, kita masih terus berusaha untuk hidup benar. Ini yang disebut dengan kesucian secara pengalaman. Pemisahan yang kontinu, yang terus-menerus dari dunia ini. Terus-menerus berusaha hidup kudus. Ini secara pengalaman. Walaupun secara posisi kita sudah kudus, sudah dikuduskan dengan darah Kristus, dibenarkan, tapi secara pengalaman kita masih terus bergumul dengan dosa, bukan? Nah, ini dibutuhkan proses sepanjang hidup kita untuk hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Digunakan teks dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu. Ini adalah perintah untuk terus-menerus berusaha hidup kudus. Nah, lalu apakah kita manusia orang percaya itu memang bisa mencapai kesempurnaan di dalam kekudusan? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa kok. Tapi itu adalah aspek yang ketiga yang nanti kita dapatkan ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Ini yang disebut dengan perfected sanctification, pengudusan yang sempurna. Dan kesempurnaan total itu nanti kita bisa dapatkan ketika Tuhan datang kali kedua, mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Saat itulah kita beroleh, kita masuk surga, dan saat itulah kita beroleh kesempurnaan di dalam penyucian atau pengudusan. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Jadi saya kira Pak Erastus Sabdono dalam hari ini melakukan exegese terhadap teks itu karena itu menentang konteks dan menentang ayat-ayat lain yang menganjurkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kalau jatuh dalam dosa minta ampun. Ya berarti secara implisit manusia ini pasti jatuh dalam dosa dan akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Dan kita tidak mungkin bisa sempurna sepanjang kita hidup di dunia. Oke, mungkin demikian dulu tanggapan saya.